kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami Tuhan seluruhnya kepadamu. Ku serahkan ya Tuhan seluruh hidupku. Pakailah ya Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Ku serahkan ya Tuhan seluruh hidupku. Pakailah ya Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus baik, 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 Tuhan Yesus baik. Haleluya, 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 haleluya selamanya. Ku serahkan ya Tuhan seluruh hidupku. Pakailah ya Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya, 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 haleluya selamanya. Ini pernyataan kami Tuhan, bahwa Engkau selamanya baik Tuhan Yesus. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Kami mau siap mendengarkan renungan. Biarlah renungan ini merema dalam hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, berjumpa kembali dalam Intim dengan Allah. Kamis 25 Mei 2023. Tema kita, pelayanan di rumah Tuhan. Bacaan diambil di 1 Tawarik pasal 23 sampai pasal 25. Kita fokuskan hari ini di 1 Tawarik 25 ayat 6 dan 7. Saya baca untuk Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Mereka ini sekalian berada di bawah pimpinan ayah mereka pada waktu menyanyikan nyanyian di rumah Tuhan dengan diiringi
ceracap, gambus, dan kecapi untuk ibadah di rumah Allah dengan petunjuk raja. Demikianlah keadaan Bani Asaf, Yedutun, dan Heman. Jumlah mereka bersama-sama saudara-saudara mereka yaitu telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan. Mereka sekalian adalah ahli seni. Ada 288 orang. Saudara, kebanyakan ketika kita mendengar kata pelayanan, terutama dalam konteks pelayanan rumah Tuhan, kita cenderung akan mengartikan pelayanan tersebut sebagai pelayanan di atas mimbar, entah berkhotbah atau pelayanan-pelayanan yang berhubungan dengan firman Tuhan. Kebanyakan orang hanya melihat pelayanan dari firman Tuhan yang disampaikan. Di satu sisi, hal itu memang benar, tetapi di sisi lain ada banyak cara bagi seseorang untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop pada bacaan Alkitab hari ini dengan judul Para Penyanyi. Sejujurnya, perikop ini tidak hanya menceritakan tentang penyanyi, tetapi seluruh pelayan Tuhan yang melayani Tuhan di rumah Tuhan dengan jiwa seni mereka. Raja Daud yang saat itu berkuasa menunjuk 3 keluarga untuk melayani Tuhan di bidang seni ini, yaitu anak-anak Asaf, Heman, dan Yedutun. Kita bisa lihat di 1 Tawarik 25 ayat 1a. Mereka melayani Tuhan dengan cara bernubuat sambil diiringi musik, kecapi, gambus, dan ceracap. Di 1 Tawarik 25 ayat 1b. Mereka melayani Tuhan dengan karunia yang mereka miliki. Ada yang bernubuat dengan petunjuk raja, yaitu anak-anak Asaf. 1 Tawarik 25 ayat 2. Bernubuat dengan diiringi musik pada waktu menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan, yaitu anak-anak Yedutun. 1 Tawarik 25 ayat 3. Ada juga yang melayani dengan cara menjadi pelihat bagi raja menurut janji Allah untuk meninggikan tanduk kekuatannya, yaitu anak-anak Heman. 1 Tawarik 25 ayat 4 sampai 5. Walaupun jenis pelayanan mereka berbeda-beda, tetapi Raja Daud mengelompokkan pelayanan mereka dalam satu jenis pelayanan di rumah Tuhan, yaitu pelayanan di bidang seni. Semua yang dikerjakan oleh kelompok musisi dan penyanyi ini ditujukan untuk satu tujuan, yaitu senantiasa mengungkapkan pujian kepada Tuhan di rumah Tuhan. Sangat mungkin walaupun mereka melayani dengan cara bernubuat atau menjadi pelihat, mereka melakukan dengan nyanyian dan musik. Ini juga dapat kita lihat di kitab Mazmur, bagaimana nubuatan pun dinyanyikan dengan musik tertentu. 1 Tawarik 25 ayat 6 memberikan gambaran bagaimana anak-anak dari ketiga kaum keluarga ini melayani dengan bernyanyi dan bermain musik di rumah Tuhan di bawah pimpinan ayah mereka. Saudara, Raja Daud menganggap bahwa pelayanan di bidang seni ini sangat penting dan tidak kalah pentingnya dengan pelayanan jenis lain di rumah Tuhan. Musik dan nyanyian yang mereka lakukan tidak hanya sekedar musik belaka, tetapi musik yang bertujuan untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Seringkali hal ini yang luput dari pola pikir kita, yaitu segala jenis musik di gereja digunakan hanya untuk pelengkap ibadah saja. Padahal musik itu seharusnya menjadi sarana yang membuat jemaat bisa merasakan hadirat Tuhan dan menyembah Tuhan dalam kebenaran. Itulah mengapa Raja Daud tidak sembarangan untuk menunjuk para pelayan mimbar ini. Alkitab mengatakan bahwa mereka semua adalah ahli seni. Dengan jumlah total saat itu adalah 288 orang. Kita bisa baca di 1 Tawarik 25 ayat 7. Mereka bukan hanya orang yang bisa memainkan musik dengan seadanya. Mereka adalah para ahli yang memang berpengalaman dan memiliki karunia khusus di bidang tersebut. Saudara, menjadi pertanyaan bagi kita, apakah selama ini kita telah sungguh-sungguh mempersiapkan pelayanan mimbar ini di gereja kita masing-masing? Atau kita menganggap bahwa pelayanan ini hanyalah pelayanan biasa
yang dapat dilakukan oleh siapa saja. Alangkah baiknya jika kita menempatkan orang-orang yang memang memiliki karunia di bidang musik untuk melayani di bidang musik. Jangan kita hanya asal menempatkan orang untuk pelayanan di rumah Tuhan karena memang tidak ada orang yang mau. Ambillah bagian untuk melayani dengan sungguh-sungguh sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita melakukan hal tersebut, maka pelayanan kita akan menjadi pelayanan yang luar biasa dan berdampak besar bagi orang lain. Saudara, dilatih dan berdisiplin untuk melatih diri dalam memuji Tuhan bukan sekedar tindakan jasmaniah semata, melainkan juga mengungkapkan ketundukan kita. Saat melayani Tuhan, kita menyadangkan status sebagai penyembah Tuhan dan sekaligus sebagai penyampai pesan Tuhan kepada jemaat. Layanilah Tuhan dalam pujian yang dibungkus dengan kemuliaan Allah. Sehingga kita senantiasa menyadari betapa agung dan pentingnya mempersembahkan pujian yang terbaik. Dan itu merupakan wujud keseriusan kita, pujian kita kepada Tuhan. Jadi perenungan kita bersama, apakah kita serius dalam tugas, dalam pelayanan di rumah Tuhan? Refleksi, marilah kita menghargai seluruh rangkaian ibadah yang bersifat dua arah dalam pelayanan di rumah Tuhan dengan disertai sikap yang responsif terhadap apa yang Tuhan nyatakan itu melalui nyanyian, pujian penyembahan, doa permohonan maupun khotbah. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk renungan pada hari ini. Kami diingatkan kembali untuk kami melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dimanapun itu, bukan hanya di atas mimbar, tetapi melayani Tuhan dalam keseharian kami. Mari Roh Kudus tuntun kami terus sehingga biarlah keberadaan kami menjadi jalan bagi banyak orang untuk mengenal Tuhan. Sekali lagi kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya bersama Allah kami berhasil, bersama Allah kami beruntung. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.